Nah, jadi 22,5 itu dari tepi pundak badan depan menuju ke kedalaman. Ada yang bilang ini PDH, ada yang bilang ini safari. Pokoknya bajunya seperti ini. Saya akan memotong langsung ke kain model yang seperti ini. Itu bagaimana? Di sini ada sambungannya, di sini ada rempelnya. Bagaimana caranya memotong langsung ke kain, teman-teman ya? Boleh dibantu di share-share dahulu ya, teman-teman ya. Di sini kita ada ukuran. Yang pertama, panjang baju 72 cm ya, panjang baju 72 cm, lebar bahu itu 46 cm, panjang lengan 64 cm, panjang manset ya. Panjang manset ini panjang manset ini ya. Ini kan manset nih. Nah, yang dimaksud panjang manset itu dari ujung manset ke sini menuju ke sini. Itu panjang manset. Kalau di kancingkan seperti ini namanya lingkar lengan atau lingkar manset. Dikancingkan seperti ini lingkar manset atau lingkar lengan ya. Kalau dipanjangkan seperti ini panjang manset saya sebut ya. Lalu panjang lengan itu dari sini ke sini ya teman-teman ya, dari sini ke sini. Nah, panjang lengan ya. Lalu setengah badan depan sudah termasuk kancing 28,5, setengah badan depan untuk pinggangnya 27,5, setengah badan depan untuk pinggulnya 29,5, lingkar lehernya 38 cm teman-teman ya. Oke, kita buat teman-teman. Pertama kita buat garis pada tepian ini, tepian kain ya. Langsung kita garis seperti ini. Kita buat garis tepian dahulu. Memang setiap tempat beda-beda ya teman-teman ya, cara-caranya beda-beda. Setiap tempat beda-beda karena punya pasarnya masing-masing. Jadi nggak usah baper ketika teman-teman menemukan cara yang berbeda dari yang lain. Lalu kita buat garis yang kedua, jaraknya sekitar 4,5 cm. 4,5 cm itu untuk lipatan pada bagian plaket. Pada bagian sini nih. 4,5 atau 5 cm cukup lah ya. Saya biasa menggunakan 4,5 untuk baju ini. Itu bebas lah ya, kalau untuk itu bisa disesuaikan saja. 4,5 saya pikir cukup. Dan di badan garis ini bagian bawah ya. Ini bagian bawah. Biasanya saya langsung miringkan teman-teman. Membuat garis bawah pada pola kemeja secara langsung pada kain, biasanya saya langsung miringkan penggarisnya. Saya langsung miringkan penggarisnya seperti ini ya, kira-kira kemiringan 1,5-an lah ya, nggak terlalu banyak. Nah, seperti ini, miring seperti ini teman-teman. Lanjut ke panjang baju teman-teman. Panjang baju di sini 72 cm. Panjang baju 72 cm dihitung dari sini ya, dari samping ke arah sini sekitar 10 cm. Saya biasanya dari panjang baju itu saya tambahkan 0,5 cm ya. Dari panjang baju, ukuran panjang baju di sini itu saya tambahkan 0,5 cm. 0,5 cm itu buat apa? 0,5 cm itu buat batas toleransi susut ketika digosok. Itu standar saya saja, boleh dipakai boleh tidak. Sekali lagi, boleh dipakai boleh tidak. Ini standar susut saya aja. Untuk bahan ini saya tambahkan 0,5 cm ya panjangnya. Ini panjang bajunya ya, tingginya. Lalu saya menggunakan penggaris buatan saya sendiri yang teman-teman juga bisa membuatnya. Di sini ada standar ukuran kerung leher 36, 37, 38 sampai 47. Kerung leher 47 ada, tinggal ditandain saja. Di sini adalah garis tepi, di sini garis kancing. Jadi sudah saya racik sendiri teman-teman. Di sini kebetulan ukuran lingkar lehernya 38, kita tempelkan di sini ya. Kita ratakan pada bagian sini. Lalu garis, kita masukkan angka 38, kita kasih tanda. Lalu kita geserkan dan kita garis. Nah, seperti ini. Ini kemiringan bahu yang standar ya. Lagi-lagi ini kemiringan bahu yang standar yang saya pakai untuk kemeja. Lalu untuk ke samping lehernya di sini. Lalu untuk ke bawahnya di sini. Mulainya dari sini, di sini angka 38 begini ya. Oke, lalu di sini saya gunakan setengah lebar bahu. Lebar bahunya 46, 1/2-nya itu berarti 23. 23 dihitung dari garis ini.
Garis ini adalah garis tepi muka yang sudah termasuk penambahan kancing ya teman-teman. Garis tepi muka yang sudah termasuk penambahan kancing. Oke. 23. Artinya 1/2 lebar bahu untuk badan depan itu dikurangi 1,5 cm. Oke. Karena asnya kan adanya di sini teman-teman. Nah, asnya adanya di sini. Biasanya teman-teman ada yang menggunakan 1/2-nya di sini ya. Kalau saya 1/2-nya di sini. Kenapa di sini? Karena yang badan belakang kita naikkan 6 cm. Oke. Lalu 23 masih pada angka 23 di sini, kita turunkan ke bawah sedikit. Kita ambil 1,5 cm. 23-nya di sini, kita ambil 1,5 cm di sini. Itu sebagai batas kedalaman kerung lengan badan depan. Batas standar ya, karena kita tidak ukur orangnya. Untuk lebar mukanya tidak kita ukur, jadi kita menggunakan batas standar. Oke. Lalu yang selanjutnya lingkar dada, 1/4 lingkar dada badan depan yang sudah termasuk penambahan untuk kancing 1,5 cm, yaitu 28,5 di sini, 28,5. Oke, biasanya sampai sini saya stop dulu teman-teman. Saya stop dulu di sini, kita buat garis datarnya yang garis dada ya. Nah, lalu di sini kita kasih garis kampuh, teman-teman. Lalu di sini untuk lingkar leher. Nah, pada bagian sini saya buat pas untuk garis gunting, tapi pada bagian sini adalah garis jadi ya. Lalu untuk lingkar ketiak, lingkar dada atau 1/4 dada depannya 28,5, lingkar ketiaknya boleh 48, boleh 50 cm, 48, 49, 50 boleh. Jika 48 maka badan depannya 22 atau 22,5. Jadi patokan lingkar ketiak badan depan itu 1/2 lingkar ketiak dikurangi 2 cm atau dikurangi 1,5. Jadi sekitar itulah angkanya ya. Sekitar itu. Jadi kalaupun bergeser yang harusnya 48 menjadi 50, saya pikir untuk seragam seperti ini tetap aman, masih aman ya. Ini saya akan buat 22,5 untuk badan depan. Oke, untuk badan depannya saya buat 22,5. Kita garis di sini ya. Mengikuti postur penggarisnya aja. Nah, jadi 22,5 itu dari tepi pundak badan depan menuju ke kedalaman, menuju ke garis dada ya. Lalu untuk garis jahit saya kampuh, saya gunakan 1,5 cm teman-teman. Lalu di pinggang 27,5, pinggang 27,5, lalu 1,5 untuk kampuh. Di pinggul itu sekitar naik 11 sampai 10 cm, 29,5 cm di sini ya teman-teman ya. Nah, naikkan 11 cm untuk garis pinggul. Kenapa naiknya 11 cm? Itu saya hanya mengikuti patokan dari belahan ya. Lalu di sini kita garis, ini garis jahit, ini garis gunting, gini garis jahit, ini garis gunting, kebalik ya teman-teman ya. Saya dalam bentuk seperti ini tidak menggunakan garis lengkung ya. Tidak menggunakan garis lengkung pada bagian ini karena saya pikir lengkungannya tidak terlalu fatal, perbedaannya tidak terlalu fatal. Jadi kalau menggunakan penggaris lengkung juga boleh saja, silahkan saja. Mau menggunakan penggaris lengkung juga silahkan. Maksud saya tidak terlalu signifikan berbedanya. Kalau untuk baju laki-laki malah jatuhnya jadi aneh gitu ya kalau lengkung itu. Kecuali yang ukurannya berbeda jauh ya. Itu silakan saja. Lalu untuk ukuran saku dari pundak saya gunakan untuk panjang 72 cm ini saya gunakan 21. Lalu dari sampingnya 6 cm. Untuk lebar sakunya saya buat 12,5. Nah, kita hanya membuat garis siku seperti ininya saja. Nanti untuk bentuknya sudah ada mal di bagian produksi ya. Untuk model belahannya, ini model belahan numpang tapi tanpa dijahit. Kan ada yang belahan numpang yang di sininya nampak jahitan ya. Di sininya nampak jahitan. Ini yang tanpa dijahit seperti ini, tetap numpang.
cuman tanpa ada jahitan, semuanya pakai jahitan di bagian sini saja, ngeplek aja begini aja ya. Jadi tetap belahannya belahan numpang, ada yang dijahit, ada yang tanpa dijahit, itu pilihan saja. Silahkan buat teman-teman yang merasa ini bermanfaat, silahkan pakai. Jika tidak, abaikan saja ya, atau buang saja. Oke teman-teman, untuk badan depan ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan boleh ditanyakan teman-teman. Silahkan boleh ditanyakan. Kita lanjutkan teman-teman, kita lanjutkan, kita gunting dahulu.